Kita akan lihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio Metro TV. Ini dia. Anda baru menikah dan penghasilan Anda berdua kurang cukup untuk kehidupan Anda. Opsi manakah yang Anda pilih? Yang memilih A 42%, hidup bersama mertua yang agak cerewet. Yang memilih B, hidup sendiri di tempat yang kumuh, 46%. Dan yang minta uang tambahan itu hanya 12% saja. Menantu-menantu yang modern memang praktis ya. Yang gengsinya besar sudah hampir nggak ada. Yang penting praktis sekarang. So, yang milih A tadi, yang A 42%, hidup bersama mertua yang agak cerewet. Ya, Assalamualaikum Pak Mario. Yes. Saya milih yang A, kenapa? Karena saya masih nggak ada penghasilan cukup, misalkan suami juga tidak cukup, kenapa tidak baiknya kita hidup sama mertua aja walaupun dia cerewet. Bagaimana, biar bagaimanapun dia cerewetnya, ada baiknya dia kan masih menampung kita gitu. Terima kasih. Oh begitu, iya. Berapa lama Ibu bersedia dicereweti? Berdiri, Ibu. Selamanya. Selamanya. Oh, coba Ibu berdiri sebentar. Anda tidak sadar ya, itu pertanyaan menjebak. Dengarkan ini, di mana jebakannya. Ibu berapa lama bersedia dicereweti? Selamanya. Berarti selamanya dia tidak melihat dirinya mampu beli rumah sendiri. Oh iya, iya. Kalau kadang-kadang ini ya, kesabaran dalam menerima kesulitan, itu harus kesabaran menerima kesulitan untuk mencapai yang lebih baik. Bukan untuk menyesuaikan diri dengan kelemahan hidup. Banyak orang dalam hidupnya yang lemah belajar melatih dirinya menerima kelemahan, lalu bilang itu nasib. Jangan ya, berarti sementara. Nah, berapa lama sementaranya? Berarti harus secepatnya sih. Secepatnya, betul sekali. Good, kita puji semangatnya ya. Terima kasih. Hidup sendiri di tempat yang kumuh, siapa orang ini? Iya, salam super Pak Mario, saya Eka dari Jakarta. Kenapa saya milih B, hidup sendiri di tempat yang kumuh? Pertama, dari niat kami berdua menikah saja sudah niatan untuk mandiri dan tidak bergantung sama orang tua atau apalagi sama mertua. Maka dari itu saya lebih baik menikmati hidup berdua walaupun di tempat yang kumuh asalkan bahagia. Oh. Terima kasih. Ini pohon apa nih? Pohon kelapa ya. Nah, ini rumahnya. Baik. Itu di sini, ini pabrik. Rumahnya ini loh. Nah, batas air kalau banjir di sini. Tapi, oke, Ibu, Anda dan suami, apakah Anda ingin menjadi pribadi yang berpengaruh bagi orang banyak di masa depan? Good, menjadi pemimpin? Good, sekarang saya tanya ya, apakah ada orang yang tidak pernah di bawah bisa mengerti hatinya orang di bawah? Tidak. Jadi siapapun di antara kita yang sedang miskin, itu adalah penyiapan bagi selengkap-lengkapnya kemampuan. Yang tepuk tangan ini saya khawatir. Sekarang saya bisa berbicara untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dari Tuhan kepada banyak orang. Mungkinkah saya bisa lakukan ini kalau dulu saya tidak pernah sangat miskin? Tidak. Anda bisa lihat sisa-sisa kemiskinan di wajah saya. Jangan bilang ya. Nah,
Kemiskinan bukan rendahnya derajat. Orang-orang miskin sangat dekat dengan Tuhan. Apalagi pekerjaannya kalau nggak berdoa. So, yang kaya sering lupa. Itu sebabnya keamanahan kepemimpinan itu sulit untuk tetap melekat pada hati yang tidak lengkap. Yang tidak dicengkoaki, kata orang Jawa. Yang tidak dilubangi oleh kesedihan dan penderitaan. Untuk dibesarkan supaya bisa menampung kesedihan sesamanya. Itu. Terus yang mau minta uang bulanan tadi siapa? Saya memilih C karena sebenarnya bukan dikit-dikit minta uang, dikit-dikit minta uang. Bukan seperti itu. Sebenarnya tetap ada usaha untuk mandiri juga. Misalnya dengan tidak hidup bersama orang tua kan. Kemudian juga ya katakanlah beli atau sewa rumah dulu begitu. Kalau misalnya memang belum cukup, nah itu minta baru tambahannya gitu Pak. Jadi kan juga tidak harus hidup di tempat yang kumuh gitu kan Pak. Tapi Nah, setidaknya minta uang tambahan bulanan itu sambil tinggal sama mertua nggak? Enggak, di luar ya? Iya, di luar. Good. Tadi dikit-dikit minta atau dikit-dikit minta banyak? Jangan. Enggak juga, mintanya sesuai kebutuhan Pak. Secukupnya. Secukupnya, iya. Jadi kalau misalnya mau sewa rumahnya 20 juta, sementara penghasilannya katakanlah cuma 10 juta, ya kan berarti mintanya cuma 10 juta Pak. Gitu. Super sekali, kita berikan tepuk tangan dulu. Ada kapal, ini laut begitu, sorry warnanya saja diganti, ini laut, gitu, mendarat, kapalnya ini mendarat, kapal di sini. Begitu mendarat, langsung kapalnya dibakar. Ini karena pasukan penyerang ini. Apa perasaan anak buahnya ini? Kalau kapalnya dibakar? Galau. Tentara kok galau? Ini republik mana? Tentara kok galau? Memang namanya siap Kapten Alay. Betul. So, apa perasaan Laskar ini kalau kapalnya dibakar? There is no going back. Tidak ada bantal untuk jatuh. I have to win. Kadang-kadang dibutuhkan seperti itu dalam kehidupan ini. Seperti tidak ada pilihan lain. Karena tidak mungkin. Tuhan itu yang namanya maha adil itu. Sekarang saya tanya ya, Tuhan maha adil. Bapak punya kekurangan dibandingkan orang lain? Nggak adil ya? Itu loh yang membuat kita mengeluh, padahal untuk setiap kekurangan ada kelebihan. Tapi kita melihat kelebihan orang lebih jelas dan kekurangan diri sendiri lebih jelas. Yuk sekarang damai ya. Tuhan itu maha besar, maha kaya, maha perkasa, maha adil, maha penyayang. Sehingga untuk setiap kekurangan ada kelebihan. Kalau belum kelihatan itu masalah waktu. Jadi damailah, jadi berdirilah, berjalanlah di muka bumi dengan jaminan Tuhan yang maha penyayang itu lalu katakan, sekarang yang kelihatan kurangku. Tapi tunggu sebentar, wahai wanita yang menolakku. Engkau akan menyesal. Baik. Dan saya harapkan Anda tidak menyesal karena tetap saksikan terus acara ini. Kami akan segera kembali. Mudah-mudahan ini menjadi satu-satunya pilihan Anda yang selalu menemani di setiap minggu malam. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Anak-anak menganggap parents are old fashioned. Orang tua itu kuno. Hanya karena mereka nggak bisa shuffling.